Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, selamat mendengarkan. Keduanya tampak seperti kekuatan dahsyat yang saling berbenturan, tetapi kenyataannya, ini adalah benturan aturan yang lebih dalam. Bahkan jika kau menghancurkan aturan, apa gunanya? Apakah ketujuh esensiku masih belum sebanding denganmu? Hancurkan untukku. Xiao Yan meraung, dan meteorit merah itu bergetar hebat. Seluruh tubuh Xiao Yan bersinar dengan pelangi warna. Aturan, melawan aturan, juga bisa dilawan. Inilah harapan terbesar Xiao Yan. Namun, kekuatanku masih belum memadai, dan kekuatan aturan yang bisa kulepaskan terbatas, jauh lebih lemah daripada api pemusnahan. Pada saat ini, kekuatan-kekuatan itu saling bertabrakan, dan ketiadaan muncul. Setelah berputar, ia mulai terkoyak, mampu merobek aura ilahi ketiadaan. Bahkan pertempuran banyak dewa abadi pun akan sulit dicapai. Pada saat ini, Xiao Yan bertabrakan dengan hukum api nirvana, menyebabkan kehampaan terkoyak seperti kertas. Meteorit merah itu secara bertahap diselimuti oleh cahaya tujuh warna Xiao Yan, bergetar hebat, lalu meledak berkeping-keping dengan dentuman keras. Mata Xiao Yan berkilat kaget, dan Jilei, bagaikan benang sutra di bawah kakinya, langsung muncul. Setelah meteorit merah itu meledak, api yang mirip dengan panah merah muncul di dalamnya. Api ungu nirvana yang sejati, telapak tangannya diselimuti cahaya tujuh warna, tiba-tiba menangkapnya dan melemparkannya ke mulutnya begitu ia menangkapnya. Ia menyerapnya ke dalam tubuhnya dan menggunakan energinya untuk menghancurkannya. Api ungu itu menjadi semakin kuat. Xiao Yan segera menggunakan tujuh sumber untuk menekannya. Tubuh Zichen Su Lin Jue juga berada di ambang kehancuran, tetapi kenyataannya, ia masih dalam kendali Xiao Yan. Setelah stabil di dalam tubuh Xiao Yan, tubuhnya tiba-tiba berubah warna, berubah dari tujuh warna menjadi 8. Meskipun tidak terlalu mencolok, Xiao Yan masih menggunakan api ungu nirvana. Mata Xiao Yan sedikit berkedip. Meskipun ia telah menangkis serangan itu, ia baru menyadari bahwa menggunakan tujuh esensi itu telah menghabiskan banyak sekali jati dirinya. Sulit untuk menahan serangan seperti itu terus-menerus, dan ia takut jati dirinya yang sebenarnya akan kesulitan menahannya. Namun, ia memiliki klon jangkrik emas sebagai kartu truf, tetapi setelah lebih dari 10 langkah serangan seperti itu, siapa yang tahu berapa banyak lagi yang akan menyusul. Xiao Yan menatap api pemusnahan yang bergoyang di tengahnya. Ia menunggu dengan tenang, seolah memperhatikan Xiao Yan yang mendekatinya selangkah demi selangkah. Setelah berhenti sejenak, Xiao Yan tidak bergegas maju lagi. Sebaliknya, ia menahan napas dan berkonsentrasi, membiarkan jati dirinya yang sebenarnya memulihkan kekuatan sebanyak mungkin. Setelah setengah batang dupa, Xiao Yan akhirnya membuka matanya dan terus maju, meskipun dengan sedikit rasa berat. Selain badai api, ada juga tekanan kuat yang menyelimuti Xiao Yan, sangat membatasi gerakan dan kemampuan bertarungnya. Xiao Yan awalnya mengira akan diserang lagi setiap 2 langkah. Namun kali ini, Xiao Yan maju hingga hanya selangkah lagi dari pusat. Perubahan mendadak itu tidak mengejutkan Xiao Yan. Ia tahu bahwa kejadian sebelumnya kemungkinan hanyalah pembuka, ujian terakhir yang sesungguhnya sudah di depan mata. Semburan api berkobar. Di hadapan Xiao Yan, sesosok tiba-tiba muncul, meskipun bukan manusia, melainkan kerangka hitam pekat. Berdiri di hadapan Xiao Yan, ia berkata, "Dewa kehancuran yang tak tergoyahkan, gugur dalam pertempuran, meninggalkan esensi ini. Kau akan mewarisi api ini untuk generasi mendatang. Hanya dengan menjadi pelayanku dan menghancurkan jiwa terakhirku yang tersisa, api ini dapat menjadi hatinya. Tuan, apakah kau siap?" Saat Dewa Kehancuran yang tak tergoyahkan berbicara, daging dan darah mulai menyatu di sekitar kerangka hitam pekatnya, berubah menjadi seorang wanita. Alisnya terangkat, dan ia menatap Xiao Yan seperti seorang guru surgawi, mengamati semua makhluk hidup. Rasa bangga terpancar darinya, dan Xiao Yan terpana oleh pemandangan itu. Aku tak pernah membayangkan bahwa Dewa Kehancuran yang tak tergoyahkan ini sebenarnya seorang wanita, yang mampu mengendalikan api pengorbanan pemusnahan yang begitu dahsyat, dan meningkatkannya ke tingkat yang luar biasa. Dengan teriakan pelan, badai api langsung berkumpul dari segala arah dan menyatu ke dalam tubuhnya. Meskipun kau seorang senior, aku harus tahu bahwa napas ilahi sedang dalam kesulitan.
Aku membutuhkan kekuatannya untuk membantuku. Mata Xiaoyan terfokus, dan semangat juang yang kuat terpancar darinya. Apakah kau cukup kuat? Sambil berbicara, ia perlahan mengangkat tangannya dan mengarahkannya langsung ke dahi Xiaoyan. Di belakangnya, ribuan helaian angin tiba-tiba meledak menjadi angin kencang, bertiup ke arah Xiaoyan. Ini bukan angin biasa, melainkan angin yang mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan. Dalam sekejap, saat kulit dan daging Xiaoyan hancur dan hancur, vitalitas yang kuat meletus dari Xiaoyan, menangkal kehancuran dan kelahiran kembali. Keduanya berada dalam hubungan yang saling menahan. Xiaoyan menggertakkan giginya, ki dan darahnya melonjak, pulih dan melawan kehancuran. Xiaoyan menatap tajam dewa kehancuran di hadapannya. Xiao Xing tidak mundur sedikit pun, melawan dengan keras kepala. Angin kehancuran ini sangat kuat. Selanjutnya, terserah Ru untuk memutuskan apakah ia cukup layak untuk dikorbankan kepada dewa kehancuran. Suaranya yang dingin dan arogan perlahan bergema, dan ujung jarinya menari-nari saat ia menepuk Xiaoyan dengan ringan. Tanpa jejak api, tubuh Xiaoyan tiba-tiba terasa seperti digenggam oleh tangan yang tak terhitung jumlahnya. Kuku-kuku tajam menembus dagingnya dan menariknya dengan keras. Dengan tarikan ini, dagingnya meledak. Xiaoyan meraung kesakitan, tubuhnya hampir hancur. Ia menepuk alisnya. Klon jiwa cermin kuno tidak dapat menghancurkan hatinya, jadi hanya dirinya yang asli yang bisa. Tubuh jiwa Master Bintang 9, segel Bintang 9, hancur untuk melepaskan semburan ki dan darah yang kuat. Hanya vitalitas tertinggi yang dapat menahan kehancuran pamungkas ini. Tiba-tiba, cahaya keemasan melonjak di atas tubuh Xiaoyan, dan dagingnya yang hancur ditarik kembali, tampaknya tak terputus, untuk menahan kekuatan jari. Namun, ini mengorbankan kekuatan fisik Xiaoyan sendiri, yang anjlok. Namun, Xiaoyan, dengan pengalamannya sebagai klon roh, tahu bahwa menghancurkan bintang tidak selalu merupakan hal yang buruk. Kekuatan fisik bukanlah kerugian sejak awal. Namun, Xiaoyan mendapati dirinya benar-benar tak berdaya menghadapi serangan semacam itu. Bahkan menghancurkan 9 bintang untuk melawan jari itu, bagaimana ia bisa melawan serangan berikutnya, apalagi mengalahkannya. Master pengorbanan tombak pemakaman senjata bintang itu tampak tidak terkejut. Sebaliknya, bisikan lembut terus terucap dari mulutnya. Xiaoyan, aku hanya merasakan sesuatu berkumpul di sekitarku, tetapi aku tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang. Mungkinkah api pemusnahan ini tak berbentuk dan tak bernyawa? Mata Xiaoyan menyipit kaget. Sementara itu, di luar tungku asal, selir iblis api segar sama cantik dan kuatnya. Jurus ini sungguh dahsyat. Jika aku menyerah melawan dengan paksa, apa yang akan kulakukan ketika aku dimusnahkan dan dikalahkan? Dan bagaimana dengan selir iblis api abadi? Seperti dugaan Xiaoyan dan Ye Beijing, ia sebenarnya pernah mencoba ini sebelumnya, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Baru setelah Xiaoyan mencapai titik ini ia benar-benar menjadi serius. Karena ia telah gagal di sini, bagaimana mungkin Xiaoyan, yang tingkatannya lebih rendah darinya, dapat menahan kekuatan seperti itu? Sejauh yang kupahami, dewa pemusnahan ini dulunya adalah dewa abadi. Tingkat ketujuh alam tanpa surga, dan di dalam tingkat ketujuh itu, terdapat keabadian. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.